Nah, assalamualaikum guys. Hari ini saya akan meliput momen halal bihalal SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Ya, nah, nih. Oh, ternyata mau upacara dulu guys. Persiapan untuk halal bihalal SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Lihat ya guys ya. Bergerak. Ini tim paduan suaranya nih. Ini udah setengah ngacanakan apa belum? Hari ini hari Selasa tanggal 2 Mei, awal masuk sekolah. Yang sekolah Siap. 11 bergeser ke sini. Senang lebaran? Mudik nggak? senang. Mudik nggak? Bapak Ibu Saya yang tidak. masih ada di Oh, nggak sekolah, mudik ya? sambil kita ngecek putra putrinya apakah hadir hari ini atau tidak. Wih, seragamnya bagus banget ini. Siap, gerak. Siap, siap dong. Nah, Saya kantong ulangi banget seluruhnya. ini. Kamu namanya siapa? Jantri. Hah? Jantri. Andre. Seluruh barisan. 4. Ya, ini murid-murid saya yang paling cantik ini dan baik hati. Yang baru datang lari, Neng. Neng lari. Tim paduan suara. Ini bu Ya. gurunya nih. Siap, gerak. Ini bu gurunya nih. Bunida, Nanti kalau saya sebutkan Amalia. kelasnya, tolong tangannya ngacung yang tinggi. Biar nanti kita cek kelas. Satu tangan saja, Bapaknya nih. termasuk yang bagus. Duh, Ibu Iman. Ya. Pak Bipta, Pak Heri. Dari kelasnya, Bapak Ibu maju dulu, Bapak Ibu biar sambil lihat dulu putar putarnya hadirat. Upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2023 akan segera dilaksanakan. Dengan susunan petugas, pemimpin upacara Dr. Andes Muhammad Ilyas, pemimpin upacara Muhammad Giga kelas 11 IPA 1, pemimpin barisan 1 Muhammad Ihsan kelas 11 IPS 3, pemimpin barisan 2 Ronald kelas 11 IPA 3, protokoler Elpidio Karilov kelas 11 IPA 2, pengibar Keret Adelia Putri kelas 10 2, Baki Shana Berta kelas 11 IPA 3, pengibar Zahra kelas 10 8, undang-undang Rizky Wildan kelas 10 4, Pancasila Naswa kelas 10 2, doa Fatin kelas 10 2. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pimpinan, saya ambil alih. Siap. Gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara.
Pembina upacara masuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih. Siap. Hai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Hai. Takat. Hai. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat. Hai. Jasa para pahlawan, utama pahlawan pendidikan. Pendidikan cipta. Mulai. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa
menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka. Pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di depan. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Pagi. Dalam kesempatan ini izinkanlah saya sebagai pembina upacara untuk memberikan amanat dalam kegiatan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Disadari atau tidak bahwa pendidikan di Indonesia menurut penilaian yang terukur kita masih di belakang. Kita masih tertinggal dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan, itu mulai dari pergantian kurikulum dari semenjak dulu itu. Kurikulum itu berubah-ubah sampai peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Tapi tetap saja bahwa pendidikan di Indonesia tidak begitu menggembirakan. Memang di olimpiade kita bisa berbicara sebenarnya, tapi ada beberapa hal kekurangan di kita itu, di mana Indonesia itu senangnya bersifat hafalan dan drill, itu kelemahan kita itu. Jadi jika diberikan suatu permasalahan untuk dipecahkan, inilah yang menjadi masalah. Pelajar-pelajar Indonesia katanya kalau diberikan hal tersebut, misalkan diberikan alat-alat, mau diapakan ini, mereka itu mogok. Tapi kalau memecahkan masalah berupa persoalan-persoalan, soal-soal, itu pinter-pinter, karena mereka sudah dilatih, di drill, di karantina, baik gitu. Jadi sebenarnya permasalahan di kita itu, pendidikan itu adalah kurangnya kebiasaan untuk memecahkan permasalahan. Kurikulum merdeka itu adalah sebagian upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa agar mereka bisa menemukan masalah dan sekaligus memecahkannya. Itu paling tidak seperti itu. Siswa lebih diberi kebebasan untuk berimprovisasi agar mereka bisa memecahkan masalah-masalah yang ada, baik masalah di masyarakat, masalah-masalah kenegaraan, masalah-masalah sosial, pendidikan, kesehatan, atau masalah-masalah aktual lainnya. Oleh karena itu, Bapak mengajak, marilah kita tingkatkan upaya untuk meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Jadi kita tidak berputar kalau di
bahasa Bumi itu di C1, C2, C3. Jadi kita harus mulai dari C4, C5, C6. Ya, itu mulai daripada menganalisis ke atas gitu ya, sampai mengevaluasi. Jadi Bapak mengajak sekali lagi, marilah usahakan pembelajaran itu lebih menitik beratkan kepada pemecahan masalah. Kemudian jiwa konstruktivisme yang bersifat menemukan masalah itu kita kembangkan. Dan Bapak mengajak kepada guru-guru, meskipun jengkel, agak lelah, tapi tetap ini harus dimulai dan memang harus kita laksanakan. Kadangkala mindset dari guru itu pengennya kembali gitu ya. Kalau anak-anak ini susah dibawa untuk belajar yang bersifat tadi ya, problem solving atau apalah namanya yang sifatnya seperti itu kadangkala memang sukar gitu ya. Kadangkala guru juga terbawa takut bahwa materi tidak tersampaikan. Ini sebenarnya problem-problem yang dulu, padahal kita sudah diberi kebebasan ya untuk SMA 21 misalkan mau sampai di mana. Paling tidak kurikulum Merdeka itu dibedakan dengan kurikulum yang lalu-lalu, itu paling tidak itu sedikit tapi dalam, paling tidak seperti itulah. Jadi jangan terlalu mengejar yang terlalu banyak, tetapi ya dalam. Bila perlu esensialnya gitu ya. Kadangkala kalau dulu itu memang Bapak sendiri itu jadi guru itu kadangkala kalau menerapkan hal-hal seperti itu, lah kalau kayak gini ini kapan selesai materi. Kadangkala kita itu suka gitu. Jadi kadangkala kalau seperti itu kembali lagi ke masa yang lalu. Ceramah lagi, tanya jawab lagi. Nah ini hindari. Bapak Ibu guru, siswa juga itu hindari. Ya. Kan itu kalau yang sederhana misalkan. Kalau guru ingin mengetahui atau siswa ingin mengetahui negara-negara di Eropa Barat kan itu mudah, ya kan? Dengan menyebutkan siswa itu kan bisa. Tapi paling tidak kalau gurunya itu ingin meningkatkan literasi dan nomenerasi, paling tidak guru itu kan biar suka siswa itu membaca internet, membaca buku. Coba nak lihat di buku negara-negara mana saja yang termasuk Eropa Barat. Nanti siswa itu mencari, berkomunikasi dengan temannya, bersosialisasi, lalu setelah itu dia itu mengkomunikasikan, kan itu ada beberapa hal tahapan. Tapi sebenarnya mudah guru juga itu mengatakan dengan ceramah, negara-negara yang termasuk Eropa Barat adalah Italia, Inggris, kan itu mudah. Tapi proses itu sangat berbeda gitu ya. Ketika anak harus mencari dulu, ada bentuk literasi, anak itu harus berkomunikasi dulu dengan teman-temannya, itu ada diskusi, ada saling berbagi ya, kemudian ada mengkomunikasikan. Nah itulah, kalau zaman Bapak dulu kan gitu saja. Nah nih catat, negara-negara yang termasuk di Eropa Barat nih, Inggris, Italia, bla 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 semua gitu, selesai gitu ya. Itu tidak seperti itu, paling tidak seperti itu ya. Jadi sampai kapan ya kita harus mulai dari sekarang, sedikit demi sedikit pasti kita akan berhasil. Karena sekali lagi pendidikan adalah
investasi yang sangat penting dan memerlukan kesabaran dan modal yang begitu besar. Bapak yakin bahwa Indonesia tahun 2250, di mana pada waktu itu diperkirakan demografinya yaitu adalah angkatan kerjanya membengkak dan memiliki kualitas yang bagus, maka Indonesia akan Nyanyikan lagu Mars SMAN 21 dan lagu wajib nasional Bangun Pemudi Pemuda. Jangan pernah berhenti, berbagai ilmu yang didapatkan, siap hadapi tantangan masa depan. SMA 21 berbudi luhur, SMA 21 berakhlak mulia, SMA 21 siap berprestasi, meraih cita-cita, menyongsong masa depan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pemurah, limpahkanlah hidayahmu kepada kami, anugerahilah keluarga SMA Negeri 21 Kota Bekasi ini kesehatan, keikhlasan, dan kecerdasan, dan berilah kami kemudahan dalam menuntut ilmu yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ibu dan bapak guru kami, serta dosa para pahlawan yang telah mendahului kami. Ya Allah yang maha kuasa, hanya kepadamulah kami bergantung dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dari hambamu ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Siap, bubarkan.